Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal tantangan yang kedua. Hitung daerah yang berwarna merah. Nah, daerah yang berwarna merah ini adalah lingkaran yang besar dan lingkaran yang kecil. Berarti kita cari luas lingkaran yang besar dan luas lingkaran yang kecil. Nah, cara mencari luas lingkaran itu kita harus tahu dulu jari-jarinya. Berarti kita harus tahu cari juga jari-jari lingkaran yang besar, misalkan R besar, dan juga jari-jari lingkaran yang kecil, misalkan dia R kecil. Begitu. Kita cari dulu jari-jari lingkaran yang besar. Nah, perhatikan di gambar. Lingkaran yang besar ini dia bersinggungan dengan sisi alas dan sisi atas. Jadi diameternya lingkaran yang besar ini adalah tingginya dari persegi, yaitu 8. Maka jari-jari lingkaran yang besar adalah 4. Seperti itu. Selanjutnya kita tentukan panjangnya jari-jari lingkaran yang kecil ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya begini. Misalkan di sini, di lingkaran yang kecil ini memiliki titik pusat di titik A. Dan lingkaran yang besar ini dia memiliki titik pusat di titik B. Begitu. Nah, karena lingkaran yang kecil ini bersinggungan dengan lingkaran yang besar, berarti jarak antara titik A dan titik B ini, antar pusatnya ini adalah jumlah antara jari-jari lingkaran yang kecil dan lingkaran yang besar. Berarti panjang garis ini adalah R kecil ditambah dengan 4. Begitu. Ya. Nah, untuk mencari ini panjangnya si AB ini ya, karena dia adalah sisi miring. Ya, jadi kita gunakan teorema Pythagoras biasanya. Nah, jadi di sini kita manfaatkan sebuah bangun yaitu segitiga siku-siku. Misalkan di sini saya manfaatkan segitiga siku-siku ABC. Seperti ini. ABC yang siku-sikunya adalah di titik C. Ya. Seperti ini ya. Jadi dari sini kita dapatkan sebuah segitiga siku-siku ABC. Ya. Dengan panjangnya AB ini adalah R kecil plus 4. Begitu. Nah, tapi di sini kan AC dan BC-nya ini belum diketahui. Sekarang kita cari dulu panjangnya sisi BC. Kita balik lagi ke gambar yang ini. Ya. Sebenarnya sisi BC ini jika saya teruskan ke bawah ini, dia akan membentuk jari-jari lingkaran yang besar. Ya. Nah, ceritanya sisi BC ini adalah sisi jari-jari lingkaran yang besar ini yaitu 4 dipotong dengan panjang sisi yang ini. Nah, panjang garis yang ini maksudnya. Nah, garis ini dia sejajar dengan garis yang ini. Ya, garis ini adalah jari-jari dari lingkaran yang kecil. Jadi di sini panjangnya BC adalah 4 dikurangin R. Jadi di sini kita dapatkan panjangnya 4 kurang R. Seperti itu. Sekarang kita cari juga panjang dari garis AC. Ya, panjang yang ini ya. Nah, garis AC jika saya perpanjang, dia akan menjadi seperti ini. Seperti ini ya. Nah, di sini, panjang garis ini, dia sama saja dengan panjangnya alas dari perseginya ini, yaitu 9. Ya. Dan ceritanya panjang garis AC ini adalah panjang garis ini dipotong dengan garis yang ini dan garis yang ini. Jadi panjang AC di sini adalah 9 dikurangin ini kan ya. Dikurangin panjang sisi yang ini dan panjang sisi yang ini. Kan begitu. Ya. Sekarang kita cari dulu panjang sisi yang ini. Ini sisi yang ini kan adalah sebuah jari-jari lingkaran yang kecil atau sama aja dengan R kecil. Dan panjang sisi ini itu gimana cara nyarinya? Nah, garis ini
garis ini itu sejajar dengan garis yang ini. Dan garis ini adalah jari-jari lingkaran yang besar. Jadi garis yang ini panjangnya sama aja kayak jari-jari lingkaran yang besar, yaitu 4. Jadi dari sini kita dapatkan AC-nya itu adalah 5 min R, panjang AC. Nah, setelah itu dari sini kita bisa mencari nilai R kecilnya menggunakan teorema Pythagoras. Seperti itu. Nah, pada teorema Pythagoras itu begini bunyinya. Sisi yang ini, sisi miringnya dikuadratkan sama dengan sisi yang bawah kuadratkan tambah sisi yang ini dikuadratkan. Jadi dari sini kita dapatkan persamaan. Ini sisi miringnya adalah R plus 4 kuadrat ditambah dengan sama dengan sisi AC dikuadratkan, yaitu 5 min R dikuadratkan ditambah sisi tegaknya ini 4 min R, sisi tegaknya 4 min R dikuadratkan. Seperti itu. Nah, dijabarin deh persamaan ini, maka dia akan jadi seperti ini bentuknya. Dia bentuknya akan jadi seperti ini. Ya, di kiri ada R kuadrat, kanan ada R kuadrat, jadi bisa dicoret ini R kuadrat. Ya, di kiri ada 16, di kanan ada 16. Jadi 16-nya ini pun bisa kita coret juga sama seperti itu. Jadi dari sini kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, persamaan ini kalau difaktorkan akan menjadi seperti ini persamaannya. Ya, jadi dari sini kita dapatkan dua buah nilai R. Yang pertama adalah 1 dan yang kedua adalah 25. Seperti itu. Nah, nilai R kecil ini tidak mungkin sama dengan 25. Kenapa? Karena kan R kecil ini kan adalah jari-jari lingkaran yang kecil ini kalau digambar. Dia udah pasti lebih kecil daripada jari-jari lingkaran yang besar, yaitu 4. Jadi nilai R kecil ini harus kurang dari 4. Jadi yang kita ambil adalah nilai R yang sama dengan 1 ini. Ya, jadi R-nya itu 1. Setelah itu, kita langsung aja cari luas kedua lingkaran ini. Luas totalnya yaitu luas lingkaran yang besar tambah nah, jari-jari lingkaran yang besar itu kan adalah 4. Jadi di sini dapat dikalikan 4 kuadrat dan jari-jari lingkaran yang kecil tadi itu adalah 1. Jadi di sini ditambah pi kali jari-jari lingkaran yang kecil yaitu 1 dikuadratkan. Dari sini kita dapatkan hasilnya adalah 17 pi. Ya. Jadi luas kedua lingkaran ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 17 pi. Jadi luas daerah yang berwarna merah itu adalah 17 pi. Oke. Sekian untuk video kali ini. Apabila terdapat salah kata dalam menyampaikan, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan klik like, subscribe, dan share. Dan juga jangan lupa pencet tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan. Jika kalian masih kurang paham sama apa yang saya jelaskan, silahkan tanyakan di kolom komentar.